Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai iklim dan budaya organisasi. Nah, materi ini sangat penting karena keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, modal, atau strategi bisnis ya, tetapi juga oleh bagaimana lingkungan kerja itu dibentuk dan bagaimana nilai-nilai organisasi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di pekerjaan. Nah, setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami sebuah konsep namanya iklim organisasi, memahami budaya organisasi, menganalisis pengaruh keduanya terhadap sumber daya manusia, serta menjelaskan strategi membangun iklim budaya organisasi. Nah, ini tujuan dari pembelajaran pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia tentang iklim dan budaya organisasi. Ya, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, eh, kita masuk ke bagian pengantar terlebih dahulu, di mana setiap organisasi ini memiliki suasana kerja yang berbeda-beda ya teman-teman semua. Ada organisasi yang membuat karyawannya itu merasa nyaman, dihargai, dan termotivasi. Namun ada juga organisasi yang membuat karyawannya itu merasa tertekan dan kurang berkembang. Nah, suasana kerja tersebut dikenal sebagai sebuah iklim organisasi. Selain itu, setiap organisasi juga memiliki seperangkat nilai, keyakinan, dan norma yang menjadi pedoman perilaku seluruh anggota organisasinya. Ah, hal demikian itu disebut sebagai namanya budaya organisasi. Jadi di sini kita bisa bedakan namanya sebuah iklim organisasi itu kata kuncinya adalah suasana kerja, sedangkan budaya organisasi adalah norma, keyakinan dan nilai-nilai yang berlaku pada sebuah perusahaan. Nah, itu menjadi sebuah pedoman perilaku ya dalam sebuah anggota organisasinya. Nah, teman-teman semua, baik iklim maupun budaya organisasi memiliki pengaruh besar terhadap motivasi kerja. Nah, kepuasan kerja, produktivitas, lalu loyalitas hingga kinerja organisasi secara keseluruhan. Itu. Nah, mengapa iklim dan budaya organisasi itu penting? Pertama, iklim dan budaya organisasi itu berperan dalam meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Nah, di sini lingkungan kerja yang positif itu pasti akan membuat karyawan lebih bersemangat dan bekerja. Bahkan mungkin teman-teman sendiri pun pernah merasakan ya, kalau misalkan ternyata di perusahaan teman-teman itu memiliki lingkungan kerja yang positif, pasti membuat teman-teman sangat lebih bersemangat dalam bekerja. Lalu yang kedua, budaya organisasi menjadi identitas yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, di sini biasanya setiap perusahaan itu punya budaya yang berbeda-beda dan biasanya punya ciri khas masing-masing. Kalau teman-teman pernah melihat atau saya juga pernah melihat saat itu di salah satu perusahaan dia memiliki budaya kerja sholat lebih diutamakan dibandingkan pekerjaan. Maka ketika sudah masuk waktu sholat, semua pekerjaan itu di stop. Itu ada yang mempunyai budaya seperti itu. Ada juga mungkin budaya organisasinya itu adalah disiplin, ya. Jadi tepat waktu itu menjadi budaya. Makanya banyak karyawan-karyawan di perusahaan tersebut itu benar-benar disiplin, itu jarang untuk terlambat dan segala macamnya. Itu termasuk sebuah budaya atau identitas yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, yang ketiga, budaya yang baik itu membantu organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Nah, jadi sebuah budaya itu mendukung adaptasi perubahan, membantu menghadapi sebuah tantangan bisnis. Itu karena mungkin di era saat ini, nah, adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis itu semakin dinamis ya, apalagi di era teknologi saat ini. Nah, yang keempat itu meningkatkan retensi SDM. Karyawan lebih betah dalam bekerjanya, di mana dalam organisasi dengan budaya dan iklim yang sehat cenderung memiliki tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi karena karyawan merasa nyaman dan dihargai di organisasinya. Kata kuncinya, iklim yang positif dan budaya yang kuat adalah kunci organisasi yang unggul dan berkelanjutan. Nah,
Selanjutnya, perbedaan iklim dan budaya organisasi. Banyak orang menganggap iklim itu dan budaya organisasi adalah hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Nah, di mana iklim organisasi itu lebih berkaitan dengan persepsi karyawan terhadap suasana kerja saat ini, karena sifatnya persepsi, maka iklim organisasi itu relatif lebih mudah berubah. Nah, yang pertama untuk iklim organisasi itu bersifat jangka pendek, sedangkan budaya organisasi itu bersifatnya jangka panjang. Untuk iklim organisasi itu mudah berubah dan budaya organisasi relatif stabil. Iklim organisasi persepsi karyawan terhadap lingkungan kerjanya, sedangkan budaya organisasi nilai dan keyakinan yang dianut oleh organisasi. Sedangkan untuk iklim organisasi dipengaruhi kebijakan dan pimpinan, lalu budaya organisasi dipengaruhi oleh sejarah dan nilai organisasinya. Nah, dari situ untuk budaya organisasi sendiri ya itu merupakan nilai dan keyakinan yang telah berkembang dalam jangka panjang dan dia tuh cenderung lebih stabil karena menjadi identitas sebuah organisasi. Walaupun mungkin bergantinya kepemimpinan itu biasanya budaya organisasi yang baik tetap yang baik-baiknya itu akan selalu bertahan. Nah, secara sederhana budaya organisasi itu adalah akarnya sedangkan iklim organisasi adalah suasana yang dirasakan dari akar tersebut. Nah, kita akan masuk ke pengertian iklim organisasi, di mana menurut Snyder et al. Tahun 2021, iklim organisasi adalah persepsi bersama karyawan terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik organisasi yang membentuk suasana kerja. Nah, ada empat kata kunci yang perlu kita ingat di sini ya. Ada persepsi, lingkungan kerja, interaksi, dan pengalaman kerja. Nah, artinya iklim organisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan sebuah perusahaan, tetapi juga oleh bagaimana karyawan merasakan kebijakan tersebut. Nah, itu kuncinya, teman-teman semua. Ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri iklim organisasi ya, di mana pada iklim organisasi yang baik itu biasanya ada ciri-cirinya. Yang pertama itu punya komunikasi yang terbuka. Informasi itu mengalir secara transparan. Nah, terus yang kedua ya, terdapat keadilan. Ya. Promosi dan penilaian dilakukan secara adil. Jadi terdapat keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti promosinya, penilaian kinerjanya, dan pemberian penghargaan. Itu benar-benar sangat terbuka dan jelas. Lalu yang ketiga itu dukungan dari kepemimpinan atau pimpinannya memberikan arahan dan motivasi. Di sini juga pemimpin memberikan dukungan arahan serta motivasi kepada bawahannya. Nah, dan tidak kalah penting adalah adanya perhatian terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance. Yang keempat, memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Nah, itu biasanya menjadi ciri-ciri iklim organisasi yang baik gitu ya. Nah, ini contoh iklim organisasi, di mana iklim organisasi itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, untuk iklim positif itu sendiri, ya pada iklim organisasi yang positif itu komunikasi biasanya berjalan dengan baik, prestasi karyawan itu dihargai dan organisasi mendukung pengembangan karyawan. Akibatnya produktivitas meningkat dan loyalitas karyawan itu biasanya menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, nah, pada iklim organisasi yang negatif, birokrasi itu terlalu kaku, komunikasi itu buruk, dan kebijakan itu dianggap tidak adil dan dampaknya adalah motivasi kinerja karyawan menurun dan tingkat turnovernya meningkat. Nah, itu iklim organisasi yang positif menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan bagi seluruh karyawan dibandingkan iklim yang negatif. Nah, kita selaku seorang HR yang dimana eh, bisa mengorganisasi hal tersebut yang mengurus sumber daya manusia. Nah, kita harus bisa membuat iklim organisasi yang positif di lingkungan pekerjaan jika memang ingin karyawannya itu memiliki produktivitas dan loyalitas kerja yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi iklim organisasi. Ada beberapa faktor utama yang membentuk iklim organisasi. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan. Yang kedua ada struktur organisasi.
Yang ketiga adalah budaya organisasi, keempat sistem penghargaan, dan yang kelima adalah teknologi serta fasilitas kerja. Nah, di mana gaya kepemimpinan ini, pemimpin yang suportif menciptakan iklim kerja yang positif dan kolaboratif. Nah, untuk struktur organisasinya, ketika struktur yang fleksibel mendorong inovasi, komunikasi, dan kecepatan yang dalam bekerja. Lalu budaya organisasi, nilai dan norma dalam organisasi membentuk perilaku dan cara kerja karyawannya. Sistem penghargaan dan sanksi, sistem penghargaan yang adil memotivasi karyawan, sementara sanksi menjaga disiplin dan kinerja. Teknologi dan fasilitas kerja. Nah, ini juga nggak kalah penting untuk bisa membuat iklim organisasi itu positif. Teknologi dan fasilitas yang memadai meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Dari kelima faktor ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menciptakan sebuah iklim organisasi yang sehat dan produktif. Makanya, dalam sebuah perusahaan, dipastikan dari lima faktor tersebut itu bisa terpenuhi dan dengan demikian iklim organisasi biasanya akan menjadi jauh lebih positif. Nah, dampak iklim organisasi terhadap sumber daya manusia. Kalau misalkan iklimnya bersifat positif, biasanya karyawan itu memiliki motivasi tinggi, produktivitas itu meningkat, loyalitasnya akan tinggi, dan konflik itu merendah. Eh, Jarang terjadi konflik gitu. Sedangkan kalau iklimnya negatif, itu biasanya karyawannya memiliki motivasi yang rendah, produktivitasnya menurun, turnover pun akan tinggi. Ya, banyak sekali karyawan-karyawan yang keluar masuk di organisasi tersebut. Dan selanjutnya konflik akan meningkat. Iklim organisasi yang positif menciptakan SDM yang termotivasi, produktif, loyal, dan berkontribusi secara optimal. Ini juga ada temuan penelitian ya, menurut dari Parker et al. Tahun 2022, bahwa kepuasan kerja itu meningkat hingga 30%. Ketika kepuasan kerja itu meningkat hingga 30%, maka turnover itu menurun hingga 25%. Nah, di sini menyampaikan bahwasannya iklim organisasi yang positif itu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan sebuah organisasi. Dengan adanya komunikasi terbuka, meningkatkan inovasi dan produktivitas, itu menjadi salah satu cara bagaimana membuat sebuah iklim organisasi yang positif dalam sebuah organisasi di perusahaan, teman-teman semua. Nah, selanjutnya, bagaimana membangun strategi iklim organisasi positif? Yang pertama itu kita bisa membangun dengan sebuah komunikasi ya. Di sini kita membangun sebuah komunikasi yang terbuka. Dengan cara apa? Memberikan sebuah informasi yang disampaikan secara transparan, lalu mendorong dialog dua arah. Pimpinan bisa menerima masukan dari bawahannya, begitupun sebaliknya, bawahan bisa menghargai pendapat dari pimpinan ataupun dari rekan sejawatnya, dan membangun sebuah kepercayaan dan saling pengertian satu sama lain. Nah, ini menjalin sebuah hubungan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, biasanya orang akan merasa nyaman dan merasa dihargai, dan di situ akan terciptanya sebuah iklim organisasi yang positif. Lalu yang kedua, keterlibatan sebuah karyawan. Libatkanlah karyawan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, hargai ide, masukan, dan kontribusi mereka. Tingkatkan rasa memiliki terhadap organisasi. Dengan melibatkan sebuah karyawan, maka perasaan merasa dihargai dan diakui keberadaannya itu biasanya akan menciptakan sebuah rasa nyaman dalam bekerja, dan dengan demikian rasa nyaman tersebut itu mereka akan menimbulkan rasa loyalitas terhadap sebuah pekerjaan. Nah, dengan demikian ketika hal tersebut itu terjadi, kita bisa mengunci karyawan tersebut tanpa harus memaksa, bahkan dengan sukarela mereka akan membantu meningkatkan eh, organisasi untuk mencapai potensi yang maksimalnya. Lalu selain itu yang ketiga ada kepemimpinan suportif, di mana pemimpin memberikan arahan yang sangat jelas, ya, memberi dukungan dan motivasi, menjadi teladan bagi karyawannya. Apalagi seorang pemimpin yang bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga bisa memberikan contoh. Nah, ketika pemimpin bisa memberikan contoh secara nyata
dan memberikan dukungan baik itu secara emosional ataupun bahkan mungkin secara taktikal. Nah, itu pasti akan membuat karyawan-karyawannya merasa jauh lebih dihargai dan diberikan dukungan dalam mengerjakan sebuah pekerjaannya. Di situ akan menimbulkan sebuah iklim organisasi yang positif. Dan selanjutnya yang keempat ada work-life balance. Nah, di sini ada fleksibilitas waktu dan tempat kerja di mana karyawan atau perusahaan itu memperhatikan kesejahteraan fisik dan mental karyawan ketika mungkin waktunya libur bekerja, dia bisa fokus dalam urusan rumahnya, urusan keluarganya, intinya terjadi keseimbangan hidup dan pekerjaan. Apalagi di era saat ini, di era teknologi gitu, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah memang menerapkan konsep work-life balance ini. Dan yang terakhir ada sistem penghargaan yang adil. Berikan penghargaan sesuai dengan kinerja dan kontribusi seseorang. Nah, terapkan penilaian yang objektif. Nah, ini biasanya yang menjadikan sebuah iklim organisasi itu bisa positif ataupun negatif. Penilaian objektif atau tidak transparan. Nah, meningkatkan motivasi kerja dan kepuasan kerja. Itu yang bisa dilakukan dalam strategi yang dilakukan untuk bisa membuat iklim organisasi yang positif. Nah, iklim organisasi yang positif tidak terbentuk secara instan, tetapi dibangun secara konsisten melalui strategi yang tepat. Itu contohnya. Baik. Nah, ini ada studi kasus iklim organisasi dari Netflix dan Spotify ya, di mana pada kasus tersebut Netflix dikenal memiliki budaya transparansi yang tinggi dan memberikan kebebasan yang disertai tanggung jawab kepada seluruh karyawannya. Sementara itu Spotify menerapkan fleksibilitas kerja dan memberikan ruang yang luas bagi inovasi. Hasilnya, kedua perusahaan tersebut memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dan mampu mempertahankan kinerja organisasinya secara berkelanjutan. Nah, itu contoh kasus ya di dunia nyata. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan budaya organisasi. Di sini menurut Edgar Schein tahun 2021, budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasinya. Nah, kata kunci dari budaya organisasi itu menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita bekerja di sini. Sedangkan kata kunci yang perlu diingat adalah nilai, keyakinan, norma, tradisi, dan identitas. Kelima elemen tersebut membantu karakter unik ya dalam setiap organisasi, di mana nilai akan membuat sebuah prinsip dasar yang dianggap penting oleh sebuah organisasi, sedangkan keyakinan itu keyakinan bersama yang dianut oleh seluruh organisasi. Norma-norma itu aturan yang tidak tertulis yang membimbing perilaku dalam sebuah organisasi. Tradisi, kebiasaan, dan cara kerja yang diwariskan dari waktu ke waktu. Makanya tadi saya sampaikan, walaupun biasanya pimpinannya berganti, ketika tradisi itu sudah melekat, budaya tersebut sudah melekat di dalam sebuah organisasi, biasanya tidak akan pernah berubah secara jauh terkait tentang budaya kerjanya. Lalu yang terakhir akan menjadi sebuah identitas atau ciri khas yang membedakan organisasi dengan yang lainnya. Ciri-ciri budaya organisasi. Yang pertama, memiliki nilai dan norma bersama. Ini biasanya disepakati oleh keseluruhan dan semua paham anggota organisasi yang memiliki nilai dan norma yang dipahami, dihayati dan dijalankan secara bersama-sama. Dan itu sudah berlangsung jauh bertahun-tahun. Bahkan mungkin ketika perusahaan tersebut itu berdiri. Simbol dan identitasnya. Budaya ditunjukkan melalui simbol, logo, seragam, slogan, dan cerita yang mencerminkan identitas sebuah organisasi. Lalu sistem penghargaan. Organisasi memiliki sistem penghargaan yang mendorong perilaku sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi itu sendiri. Dan terakhir, ada gaya komunikasi, di mana cara komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan efektif menjadi bagian dari budaya organisasi. Jadi intinya budaya organisasi menjadi cara kita bekerja di sini. Nah, ini menjadi ciri-ciri budaya organisasi tersebut. Nah, ada contoh budaya organisasi di dunia dari Google, Toyota, dan Netflix ya. Gitu. Google terkenal dengan budaya inovasi dan fleksibelnya. Nah, makanya dari situ
Dia mendorong kreativitas, kebebasan, dan kebebasan berpendapat ya maksudnya, dan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan hidupnya. Nah, sedangkan Toyota itu mempunyai atau dikenal sebagai filosofi Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Ya, di mana setiap karyawan itu berkomitmen untuk terus-menerus memperbaiki sebuah proses, kualitas, dan efisiensi secara berkelanjutan. Sedangkan Netflix itu tadi sudah kita berikan contoh di iklim organisasi, dia itu mengembangkan budaya berbasis kepercayaan dan tanggung jawab. Nah, mereka memberikan kebebasan kepada karyawan yang bertanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan terbaik bagi perusahaan dan pelanggannya. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif apabila diterapkan secara konsisten. Nah, ini adalah jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama ada budaya hierarki, struktur formal dan teratur. Ya, ini menjadikan yang menekan sebuah struktur atau aturan. Ya, kalau kita menerapkan budaya hierarki, ya, kita tidak bisa langsung tiba-tiba seorang karyawan memberikan saran langsung kepada atasan yang ternyata kita tuh punya atasan yang terdekat. Nah, itu budaya hierarki biasanya seperti itu. Kita memberikan masukan ke sini, nanti ini yang akan mengelola, lalu ini ke sini. Nah, itu budaya hierarki ya. Nah, lalu ada juga budaya klan. Nah, kekeluargaan dan kolaborasi, di mana pada budaya klan ini itu menekankan hubungan kekeluargaan dan kolaborasi. Dia tidak terdistrak dengan budaya hierarki ya, gitu. Nah, dia yang terpenting punya kerjaan gitu, kerjaannya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu dan bisa dikomunikasikan langsung. Jadi tidak ada hierarki jenjang seperti budaya hierarkinya. Lalu budaya adokrasi ya. Ini kita di budaya organisasi yang menganut budaya advokasi itu lebih cenderung kepada inovasi dan fleksibilitas dalam bekerja. Dia berfokus dalam kreativitas dan inovasi. Dan terakhir budaya pasar yang berorientasi terhadap target dan hasil kerjanya, di mana pada budaya pasar ini biasanya berorientasi target dan masing-masing budaya itu memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. Jadi, kalaupun teman-teman memilih budaya hierarki itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, begitupun dengan budaya klan, budaya adokrasi dan budaya pasar. Nah, setiap jenis budaya memiliki karakteristik dan keunggulannya yang dapat disesuaikan dengan tujuan sebuah organisasinya. Nah, selanjutnya dampak jenis budaya terhadap sumber daya manusia. Yang pertama budaya hierarki. Itu stabil dan terstruktur. Kepastian perannya itu tinggi. Inovasi tapi cenderung rendah. Nah, dampaknya stabil namun kurang inovatif. Nah, sedangkan budaya klan loyalitas itu tinggi. Kerjasama kuat, kepuasan kerja tinggi. Dampaknya itu loyalitas tinggi. Tetapi dengan adanya budaya klan ini, kekeluargaan itu biasanya yang terjadi itu tidak ada sistem apa? Biasanya kalau misalkan budaya di klan itu keburukannya salah satunya itu yang junior mungkin merasa dari segi bahasa dan segala macamnya itu tidak bisa disaring atau mungkin terlalu songong lah kalau bahasa saat ini kepada yang sudah seniornya gitu. Karena memang tidak ada budaya hierarki gitu. Nah, untuk budaya adokrasi itu memiliki kreativitas tinggi, mendorong inovasi adaptif terhadap perubahan. Dampaknya itu kreativitas jauh lebih tinggi. Nah, yang keempat budaya pasar, produktivitas tinggi, fokus target dan hasil resiko stres kerja lebih besar. Dampaknya produktivitas tinggi namun beresiko stresnya itu akan meningkat. Setiap jenis budaya memiliki kelebihan dan tantangan yang berbeda. Organisasi perlu memilih budaya yang sesuai dengan tujuan strateginya atau strategi bisnis yang memang mereka miliki gitu. Itu disesuaikan karena nggak semua usaha atau perusahaan itu cocok menggunakan budaya-budaya organisasi yang tadi gitu. Itu disesuaikan dengan visi, misi, serta tujuan dari organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya, strategi membangun budaya organisasi yang adaptif, di mana menetapkan nilai dan visi yang jelas. Yang pertama ya, ini sangat penting sekali. Nilai dan visi yang jelas itu menjadi arah dan pedoman dalam setiap keputusan dan tindakan sebuah organisasi. Lalu yang kedua, pemimpin sebagai role model.
Nah, pemimpin harus menjadi teladan dalam perilaku, nilai, dan sikap yang ingin dibangun dalam sebuah organisasi. Makanya, ketika sebuah organisasi punya budaya organisasi yang bagus, itu biasanya dimulai dari pemimpinnya. Apabila pemimpinnya bisa berperilaku, lalu punya norma, nilai, serta sikap yang memang mencerminkan identitas sebuah organisasi tersebut, biasanya itu akan tercetus dengan sendirinya dan akan terduplikasi kepada karyawan-karyawannya. Gitu. Dan yang ketiga, komunikasi yang terbuka. Dorongan ke komunikasi dua arah yang terbuka, jujur, dan transparan di semua level organisasi. Yang keempat, sistem penghargaan yang mendukung budaya. Berikan penghargaan dan pengakuan atas perilaku yang sejalan dengan nilai dan budaya organisasi, maka di situ akan menciptakan sebuah kebiasaan yang memang baik. Jadi ketika ada orang yang memang berprestasi dalam hal sikap, nilai, norma gitu bagus, itu diberikan mereka penghargaan hingga akhirnya masyarakat atau karyawan-karyawan yang bekerja di organisasi tersebut memiliki budaya yang serupa gitu. Nah, yang kelima, adaptif terhadap teknologi dan perubahan. Terus belajar berinovasi dan terbuka terhadap teknologi serta perubahan untuk tetap kompetitif. Budaya yang adaptif akan mendorong kolaborasi, inovatif, kerja dan kinerja yang berkelanjutan. Nah, ini juga ada hubungannya iklim dan budaya organisasi, di mana budaya organisasi mempunyai nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dianut bersama oleh anggota organisasi itu membentuk sebuah iklim organisasi. Ya, rasanya ya. Jadi dari nilai, keyakinan, norma, praktik yang dianut bersama oleh anggota organisasi itu akan membentuk sebuah iklim organisasi. Dan iklim organisasi, persepsi bersama anggota organisasi terhadap lingkungan kerja dan suasana organisasinya itu bisa mempengaruhi sebuah motivasi, kepuasan, kinerja, serta loyalitas karyawan. Jadi kalau diurut itu ketika budaya organisasinya bagus, biasanya akan menciptakan iklim organisasi yang bagus. Ketika budaya organisasinya kurang bagus, maka iklim organisasinya pun akan tercipta kurang bagus juga, gitu. Nah, budaya organisasi membentuk iklim organisasi yang pada akhirnya mempengaruhi motivasi, kepuasan kinerja, dan loyalitas anggotanya. Kesimpulannya, iklim organisasi memengaruhi suasana kerja sehari-hari, budaya organisasi menjadi fondasi identitas sebuah organisasi, iklim positif meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas kerja karyawan, budaya yang kuat membantu organisasi beradaptasi dan bersaing, serta organisasi yang sukses mampu membangun budaya dan iklim kerja yang sehat secara berkelanjutan. Oke, baik teman-teman semua, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi iklim dan budaya organisasi pada pertemuan ke-11 ini. Nah, buat teman-teman sekalian, nanti di LMS itu ada apa namanya? Ada soal ya. Ada soal yang berkaitan dengan iklim dan budaya organisasi. Silakan teman-teman bisa jawab. Jangan lupa dikerjakan karena itu menjadikan sebuah absensi kehadiran pada pertemuan hari ini. Terima kasih. See you sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.